Jumpa lagi dengan Kak Eva. Kita cintai Alkitab kita sebagai harta yang sangat berharga. Baca, renungkan, dan yang terpenting lakukan. Gerakan satu pasal berseri. Yuk langsung ya. Shalom, kembali ke dalam gerakan satu pasal. Kita sudah sampai di Kejadian 11 ayat 1 sampai 32. Semakin kita banyak membaca, pengetahuan kita tentang Alkitab akan semakin bertambah. Kak Eva akan membacakan bacaan dari Kejadian 11. Menara Babel. Demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata, seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Kak Eva lanjutkan, untuk keturunan Sem kemarin sudah. Perikop yang kedua dari Kejadian 11 adalah daftar keturunan Terah. Kak Eva bacakan, demikian firman Tuhan. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Sekarang kalian simak penjelasan dari Kejadian 11 melalui cerita. Semoga kalian dapat mengerti dan membayangkan apa yang terjadi pada saat itu. Oke, selamat menyimak ya. Shalom, jumpa lagi ya di dalam gerakan satu pasal. Kita masuk di pasal 11 Kitab Kejadian. Menara Babel, masih ingat ya?
asal-muasal berbagai bahasa. Babel sendiri terkenal dengan kota yang dikacau balaukan. Simak ya ceritanya. Pada zaman dahulu, di bumi, semua manusia hanya mempunyai satu bahasa. Suatu hari, semua manusia itu tinggal dan mendirikan rumah di tanah Sinear. Mereka mempunyai rencana untuk membangun sebuah kota. Wah, menarik sekali ya mau membangun mereka. Mereka juga mempunyai rencana untuk mendirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Berapa ya tingginya kira-kira kalau bangunan itu sampai ke langit-langit? Mereka ingin mempunyai nama terkenal supaya mereka tidak tersebar ke seluruh bumi. Apa ya yang mereka rencanakan ini ya? Kemudian mereka bersama-sama ya dengan giat mulai membuat batu bata yang banyak sekali. Mereka dengan rajin, saling bahu-membahu, saling gotong royong untuk membangun sebuah bangunan yang menjulang tinggi. Semua manusia itu tidak kenal lelah saling membantu untuk mendirikan menara yang paling tinggi. Ternyata hari demi hari mereka membangun menara itu, dan menara itu semakin hari semakin tinggi. Wow, keren ya, kayak Candi Borobudur saja ya. Tetapi akhirnya menara yang mereka dirikan sudah hampir selesai. Tetapi ya nggak bakal mencapai langit ya. Butuh membangun bertahun-tahun kalau ingin bangunan itu setinggi langit, bahkan keluar angkasa sekalipun. Tuhan melihat kota itu dan Tuhan tidak menyukai perbuatan mereka. Dan padahal yang Tuhan inginkan manusia menyebar dan memenuhi bumi seperti ketika Tuhan memerintahkannya kepada Adam. Tidak satu kota saja ya. Lalu Tuhan menghukum mereka dengan membuat mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda. Semuanya pada bingung. Kamu ini ngomong apa sih? Yang lainnya juga bertanya, kamu ini ngomong apa? Aku tidak paham. Akhirnya salah paham semua ya. Ada yang mengambil bata, ternyata diambilkan pasir. Ada yang diambilkan pasir, ternyata diambilkan bata. Nah, mereka disebarkan Tuhan ke seluruh bumi. Sekarang kota itu disebut Babel yang artinya kacau. Kalian sudah tahu ya, Babel itu artinya kacau. Karena itu dikacau balaukan seluruh bahasa dan diserakkan ke seluruh bumi. Karena itulah sampai sekarang kita di bumi memiliki ribuan bahasa yang berbeda-beda ya. Coba cari tahu bahasa apa yang dipakai di dalam PL, Perjanjian Lama, PB, Perjanjian Baru. Kira-kira apa ya? Ayo coba. Kalian perlu tahu ya, di dalam Perjanjian Lama adalah bahasa Ibrani. Sedangkan PB Perjanjian Baru yaitu bahasa Yunani. Nah, belum lagi bahasa yang lain ya. Coba cari tahu bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Keren bukan? Tuhan kita memang luar biasa ya. Kalian perlu tahu. Kita menambah pengetahuan Alkitab ya. Kalian harus tahu ini, keturunan Terah. Seperti yang di pasal 10, kalian cari di pasal 11. Keturunan Terah dari keturunan Sem.
1. Abram, 2. Nahor, 3. Haran. Abram memiliki istri Sarai, Nahor memiliki istri Milkah, dan Haran melahirkan Lot, keponakan dari Abraham memiliki keponakan Lot. Nah, itulah silsilah keluarganya ya. Abram akan berganti nama menjadi Abraham. Sarah juga begitu. Cari tahu selanjutnya ya di pasal-pasal selanjutnya di kitab Kejadian. Oke, sampai jumpa. Semoga ini bermanfaat. Dan shalom. Tuhan memberkati.